Halo, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Adil Kak Talino, Baculamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Nah, puji Tuhan kita masih bisa berkumpul walaupun via online. Untuk kali ini, materi yang disampaikan adalah kepemimpinan strategis. Nah, mungkin kalian sering mendengar hal ini, tapi akan lebih baik kalau kita dapat memahami apa itu kepemimpinan strategis sebelumnya. Nah, pemahaman dalam kepemimpinan strategis itu sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, mempertahankan fleksibilitas, dan berpikir secara strategis, serta bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi suatu organisasi. Kunci keberhasilan implementasi strategi itu sendiri adalah mencakup 3 bagian, diantaranya struktur, kepemimpinan, dan budaya. Struktur itu sendiri mencakup organisasi aktivitas perusahaan, sedangkan kepemimpinan seperti style, staffing, and skills. Dan budaya sendiri yaitu berbagi nilai sehingga menciptakan norma perilaku. Aktivitas untuk menyiapkan komitmen untuk perubahan seperti memperjelas atau merumuskan strategic intent, mengembangkan organisasi, dan membentuk kultur organisasi. Strategic intent is an articulation of a simple criterion or characterization of what a company must become to establish and sustain global leadership, atau suatu artikulasi kriteria singkat atau sederhana ataupun karakterisasi dari apa yang harus dicapai suatu perusahaan untuk mendapatkan dan mempertahankan kepemimpinan global. Nah, di sini ada pun faktor yang mempengaruhi pertimbangan manajerial itu sendiri, seperti pada lingkungan eksternal, yaitu adanya struktur industri, tingkat pertumbuhan pasar, dan jenis pesaing. Kemudian dari karakteristik organisasi itu sendiri, terlihat dari adanya usia dan budaya. Dan yang ketiga, dari karakteristik manajer itu sendiri juga, yaitu tingkat aspirasi komitmen untuk perusahaan, serta percaya diri dengan keahlian yang ada. Kemudian, kita harus mengetahui pula apa sih manfaat dari kepemimpinan strategis itu. Nah, di sini dapat terlihat jika dengan adanya kepemimpinan strategis yang efektif, ya antara lain dapat memiliki keterampilan untuk mengantisipasi dan meramalkan kejadian dalam lingkungan eksternal organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kinerja organisasi, serta dapat mencari dan mempertahankan keunggulan kompetitif dengan membangun kompetisi inti dan memilih pasar. Nah, anak-anak mahasiswa-mahasiswi di sini rata-rata sudah memiliki usaha ataupun bisnis. Sehingga ketika kalian memiliki usaha bisnis tersebut juga harus menerapkan kepemimpinan strategis ini. Sebab dari hasil kepemimpinan strategis ini kita dapat menyikapi bagaimana langkah-langkah selanjutnya agar usaha yang kita jalankan dapat berjalan lebih baik dan lancar sehingga usaha kita tetap berkesinambungan. Nah, kemudian mengapa bisnis memerlukan kepemimpinan yang kuat? Ada beberapa hal yang cukup penting alasannya, yaitu yang pertama,
dapat menentukan strategi bisnis. Jadi, seorang pelaku bisnis bertanggung jawab menentukan arah perkembangan bisnisnya, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sukses, berapa banyak penjualan yang ingin dilakukan, dan banyak sekali hal yang diperoleh dari adanya kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, orientasi pada solusi, yaitu maksudnya seorang pelaku bisnis yang baik selalu memiliki inisiatif agar mampu memberikan solusi bagi permasalahan pelanggan terhadap bisnisnya. Hal ini penting sekali karena mereka sadar pelayanan yang baik akan meningkatkan pengalaman pelanggan terhadap bisnis kita. Yang ketiga, koordinasi dalam bisnis. Sikap kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam bisnis. Salah satunya untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan semua orang yang terlibat dalam bisnis agar dapat tercapai tujuan bersama. Nah, arahan bisnis yang sudah ditetapkan tentunya harus dijalankan dengan baik dan dalam prosesnya harus ada koordinasi dan komunikasi. Dan pada akhirnya, siapapun diri kita sebenarnya memiliki bakat kepemimpinan. Namun, kesuksesannya tergantung pada bagaimana masing-masing orang tersebut mengembangkan bakat yang dimilikinya. Nah, sekian materi tentang kepemimpinan strategik. Semoga dapat berguna dan bermanfaat. Silakan jika ada yang masih kurang jelas atau ingin mengajukan pertanyaan atau menambahkan, silakan dapat didiskusikan dalam grup WA kita. Terima kasih dan tetap semangat. Salam sehat selalu.